Selamat sore. Pujikan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau petang ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa kita memiliki Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Yesus, Kau Allah yang besar dalam hidup kami, ya Yesus. Kita mau beri hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Ku beri kemuliaan, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti beri kemuliaan, ku angkat suara pujian, ku agungkan Engkau, beri kemuliaan dan ku angkat suara pujian, ku agungkan Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib,
bahwa tiada Allah yang lebih besar dari Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kuasa ajaib-Mu ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Dan kami mau serahkan ibadah kami hingga akhirnya nanti hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita mau berikan nyanyian bagi Tuhan Yesus. Nyanyian baru, haleluya. Biarpun langit bumi berlalu, kita mau tetap tinggal di dalam Yesus. Biar langit bumi berlalu, namun firman tinggal dalamku. Haleluya. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Kau yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi rajaku, dapat lawanku. Harapanku yang bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Biar langit bumi berlalu, kami percaya Yesus, firman-Mu tetap dalam hidup kami. Haleluya. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi rajaku, dapat lawanku. Oh, pengharapanku yang bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Biar langit bumi berlalu. Haleluya. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru, haleluya, bagi rajaku, dapat lawanku. Harapanku yang bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi rajaku, dapat lawanku. Pengharapanku yang bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Biarpun langit bumi berlalu, namun kasih Tuhan tetap ada dalam kita.
Oleh sebab itu kita pemuda-pemudi tidak boleh lagi berkompromi dengan dunia. Kita sambung pujian ini. Pilihanku Tuhan, kami mau memantapkan hati kami untuk tetap berada di dalam Engkau ya Yesus. Kami tidak mau lagi kompromi di dalam dosa, kompromi seperti dunia ini. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan semua dosaku. Maka Kau adalah setia dan adil, Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak mau kompromi lagi ya Yesus dengan dunia ini. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku.
kembali. Pujiakan nama Tuhan, langsung saja pujian dari pemudanya dipersilahkan. Pujiakan nama Tuhan, kasih Yesus memang terindah dalam kehidupan kita. Pujiakan nama Tuhan, ya Tuhan memberkati kita melalui pujian ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita. Kita mau katakan, ya Yesus, Kau mengerti setiap hati kami. Kau mengerti setiap masa depan kehidupan kami, ya Bapa. Dan kami percaya, ya Yesus, anugerah yang terindah telah kami terima, ya Yesus. Kau tahu hati
hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Sedang jalan dalam setiap langkah, hanya Kau Tuhan andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berani di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Tahu hatiku Tuhan. Tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, mimpiku di tanganmu Tuhan. Sedang jalan setiap langkah, Kau Tuhan andalkan menghadapi semua. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam setiap jalan, setiap jalan, setiap langkah,
firman Tuhan. Nanti Saudari VV pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mimbar kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan melakukan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita bersama-sama kembali beribadah di hadirat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama kembali belajar, kembali bersama tentang firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 97. Mazmur pasal 97 ayatnya 12. Saya kasih judul firman Tuhan pada petang hari ini bersukacita. Ya, bersukacita. Mazmur 97 ayat 12, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Puji Tuhan, kita tidak asing lagi dengan kata sukacita. Bahkan di setiap ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, mesti pemimpin pujian menyampaikan ada sukacita, haleluya. Ada sukacita, haleluya. Ya, selalu ditanyakan senantiasa tentang perihal sukacita. Apa itu sukacita? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, sukacita itu berarti suka hati dan girang hati. Dan dalam bahasa Yunani saya belajar ditulis menggunakan kata cara atau charis, ya, yang berarti kegembiraan, sukaria yang tenang. Ya, dalam arti bahasa Yunani, kegembiraan dan sukaria yang tenang. Itu arti dari sukacita. Kalau teman-teman melihat, ya, ini sudah penggenapan firman Tuhan. Kalau teman-teman melihat berita yang ada, waduh luar biasa ya. Saya sebut banyak sekali kecelakaan. Bukan hanya kecelakaan dalam arti tabrakan atau jatuh kendaraan, tidak. Tetapi banyak arti dalam kecelakaan di akhir-akhir ini. Bahkan kemarin malam saya ngomong dengan Bapak, kok koyoke ndelok TV berita iki kok gak ada yang menenangkan. Gak ada berita yang menyukakan atau menggembirakan hal-hal yang baik. Isinya satu belum selesai tambah lagi. Depo Pertamina meledak belum selesai. Kemudian ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan belum selesai lanjut rekonstruksi pembunuhan atau penganiayaan yang ada. Ya, kalau kita melihat berita-berita di dunia ini atau keadaan lingkungan sekitar ini sungguh mengkhawatirkan. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan bersukacita, saya kira tidak ada yang namanya kegembiraan. Ya, tidak ada yang namanya kegembiraan. Karena yang disampaikan, yang ditampilkan berita-berita yang demikian. Dan hal-hal yang demikian itu bisa menghilangkan sukacita kita. Jangan harap, jangan anggap bahwa sukacita itu hanya bisa hilang bagi orang-orang yang sudah dewasa. Orang-orang yang sudah berusia. Oh, saya masih muda, saya masih SMP, SMA. Ya, masih bisa bersukacita. Masih banyak hal-hal yang membuat saya bersukacita. Tidak, tetapi hal yang demikian, hilang sukacita, itu bisa menimpa siapa saja. 3 hal tentang sukacita. Yang pertama ya, 3 hal tentang sukacita. Bahwa
sukacita itu sebetulnya bukan berasal dari apa yang kita alami. Yang pertama, sukacita bukan berasal dari apa yang kita alami. Mengapa? Karena saat kita mengalami hal-hal yang mudah, hal-hal keadaan yang baik, kita mudah, ya gampang menjadi orang yang ceria, menjadi orang yang bahagia, raut wajahnya selalu fresh, selalu cerah, selalu glowing. Tetapi sebaliknya, begitu kita alami hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan ekspektasi hati kita, dalam satu detik wajah yang awalnya ceria, wajah yang awalnya sukacita, yang glowing, langsung kisut, langsung gelap. Ya. Jadi sukacita itu sebetulnya bukan berasal dari apa yang kita alami. Jadi sukacita itu lahir dari hati, bukan bergantung situasi. Oh, situasinya mendukung, ya pantes aku bersukacita. Oh, situasinya gak mendukung, gak iso kayak ngene iki kon bersukacita. Bukan. Sukacita itu tidak tergantung dari situasi. Tetapi sukacita itu dari hati. Berarti kalau dari hati, pantes dong saya boleh senyum, saya boleh tertawa, saya terus menunjukkan wajah saya yang sumringah, yang glowing, iya. Pernah saya membaca satu jurnal penelitian, tapi penelitian ini masih belum ada pembuktian karena ini perihal psikologi ya, perihal psikologi. Namanya ini jurnal tentang psikologi berkebalian. Ya, jurnal tentang psikologi berkebalian. Di situ dikatakan bahwa tidak semuanya orang yang tertawa terbahak-bahak itu mereka senang. Justru kebalikannya, ketika orang itu tertawa terbahak-bahak, ternyata di dalam hatinya menyimpan hal-hal yang sangat menyedihkan. Kemudian tertulis lagi, belum tentu orang yang selalu menangis, orang yang wajahnya tidak ada pengharapan, yang wajahnya selalu kisut, itu mereka tidak bersukacita. Mereka memang menampilkan hal yang seperti itu karena sukacitanya tidak perlu diflorkan atau tidak perlu diungkapkan. Ada lagi orang yang biasanya suka memberi, ini menurut psikologi ya, ini yang menurut psikologi. Belum tentu memberinya dengan tulus. Ada yang memberi tetapi dengan mengharapkan imbalan atau balas budi. Ada juga orang yang selalu meminta-minta belum tentu dia berkekurangan. Itu sedikit tentang psikologi berkebalian. Ya. Jadi semuanya itu berasal dari hati. Karena arti cara atau charis tadi adalah kegembiraan yang tenang, berarti sukacita itu dari hati yang tenang. Dari hati yang tenang, hati yang damai. Yang kedua tentang sukacita. Sukacita itu bukan sifat bawaan, tetapi hasil keputusan pribadi kita. Yang kedua, sukacita itu bukan sifat bawaan, tetapi hasil dari keputusan pribadi kita. Ketika bayi dilahirkan, tidak ada yang namanya ketika bayi yang dilahirkan orang tidak ada. Ketika bayi dilahirkan selalu nangis, tapi menurut psikologi tadi ya, kembali ke psikologi kebalikan, belum tentu ketika anak bayi itu menangis dia tidak bersukacita. Belum tentu ketika bayi itu lahir dan menangis dia susah. Karena masih belum mengerti perihal psikologinya. Ya, perkembangan psikologinya belum ada. Sampai bayi itu beranjak anak-anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan tua, kakek, nenek. Saya sampai hari ini belum pernah mendengar, wih sifatnya bersukacita, enggak pernah. Wih sifatnya wong iku lho selalu bergembira, enggak pernah. Sampai hari ini saya tidak pernah mendengar yang demikian.
Wong iku lho, ketoke happy, ketoke itu yang ada. Oh, sifate wong iku lho temperamental. Sifate wong iku sabar. Sifate wong iku penyayang. Sifate wong iku tidak pernah saya sampai detik hari ini mendengar sifatnya orang itu lo bersuka cita. Tidak ada. Jadi bersuka cita atau sukacita itu bukan sifat bawaan manusia. Tetapi sukacita itu hasil dari keputusan hidup kita. Kita mau bersuka cita atau tidak, itu keputusan kita. Sehebat apapun, semampu apapun, kita, fisik kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, kekayaan kita, kelimpahan kita, hal-hal yang baik-baik semuanya. Bila dalam hatinya tidak tenang, itu keropos. Analoginya, persamaannya adalah seperti botol. Ketika ada isi airnya, kita pencet, itu tidak bisa. Akan kembali utuh atau tetap bertahan. Tetapi ketika air itu kosong, botol itu kosong, kita pencet, itu akan peot. Ya. Itu gambaran dari keputusan pribadi kita. Ya. Kita mau bersuka cita, atau kita mau, mohon maaf, seperti analogi botol tadi, peot. Kelihatan dari luar bagus, tetapi dalamnya kosong. Tidak kuat bertahan. Yang ketiga, tentang sukacita. Sukacita itu bergantung kepada Tuhan. Kalau di sini saya tulis, sukacita itu pilihan atau keputusan bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang nampak. Sudah di awal tadi saya sampaikan, kalau kita melihat hal-hal yang nampak, itu tidak bisa kita bersukacita, betul. Bahkan ketika kita punya uang, ya, kita punya uang, nampak, itu tidak bisa kita bersukacita. Hanya senang saja. Ya, senang dengan bersukacita itu beda. Karena sukacita itu dari hati yang tenang, yang damai. Kalau kita menggantungkan sukacita pada hal-hal yang nampak, kita akan menjadi orang yang mudi. Ya, kita akan menjadi orang yang mudi. Ini betul saya alami. Ketika dapat berkat giveaway dari salah satu rumah sakit, untuk Bapak Gembala cek kesehatannya. Puji Tuhan dapat cek kesehatan semuanya. Saya bawa ke rumah sakit tersebut, dicek secara gratis dan puji Tuhan hasilnya baik. Saya senang, saya bersuka cita. Bapak senang, puji Tuhan KB apik gratis, tanpa biaya sepeser pun. Ketika pulang, tiba-tiba banyak bocor. Mohon maaf kata, sukacita saya langsung berubah. Waduh, yang pertama kali keluar dari mulut saya. Ya, kalau sukacita itu dilihat atau bergantung pada hal-hal yang ada, itu kita akan menjadi mudi. Dari yang awalnya sukacita luar biasa, puji Tuhan, tanpa biaya, waduh. Ya, karena kita bergantung pada hal-hal yang nampak, pada hal-hal yang kelihatan. Saat kita sekolah lancar, pekerjaan lancar, target-target kita, keinginan-keinginan kita, keperluan-keperluan kita terpenuhi. Semuanya sehat, semuanya prima, tidak ada yang kekurangan. Banyak uang, banyak harta, bahagia. Tetapi saat ekspektasinya tidak sesuai, ya kita akan berubah menjadi pemurung. Kalau teman-teman lihat sebagai contoh duniawi itu Nobita. Nobita di Doraemon ya. Saya sering melihat kartun itu sampai sama Febe, Bilus pasti nonton Doraemon. Ya ini contoh dalam hal sederhana ya.
Saat kita berkendara, tiba-tiba ada suatu hal yang membuat mudi kita berubah. Karena kita bergantung pada hal-hal yang demikian. Beda dengan kita bergantung kepada yang sifatnya kekal. Tuhan itu sifatnya kekal. Tuhan tidak mati. Ya, Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak mati dan Tuhan tidak bisa mati. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang mudi. Dalam keadaan apapun bisa. Ya, dalam keadaan apapun bisa. Kemudian mengapa kita harus bersukacita? Itu tadi 3 hal tentang sukacita. Bahwa sukacita yang pertama bukan berasal dari apa yang kita alami. Yang kedua bahwa sukacita itu bukan sifat bawaan tetapi keputusan pribadi. Dan yang ketiga, sukacita itu adalah pilihan untuk bergantung kepada Tuhan. Sekarang mengapa kita kok harus bersukacita? Mari kita buka dalam Matius 28. Teman-teman buka kitab Markus saja. Kalau perlu dibalik, kalau tidak apa-apa. Karena langsung nyambung Matius 28 ayat 20. Bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Alasan pertama kenapa kita bersukacita, karena Yesus menyertai. Ya. Karena Yesus menyertai. Banyak manusia yang merasa bahwa dirinya ini sendirian dan sepi. Ini manusiawi, ini normal. Tidak usah menipu diri sendiri. Ya. Oh tidak, saya orangnya kuat kok. Saya orangnya bisa aja tanpa banyak orang ataupun sendirian. Entah dengan banyak orang di keramaian saya bisa. Tidak usah menutup diri. Ada waktunya kita memang merasa sendirian. Dan itu manusiawi. Orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang bahkan mungkin kita andalkan pergi. Pergi entah dalam hal kematian maupun pergi dalam hal menjauh dari hidup kita. Dan Matius tidak menutupi tentang hal ini. Bahwa sebelum-sebelumnya bahkan di Injil-Injil lain, murid-murid Yesus itu mereka merasa sendirian dan takut. Saat Yesus mau pamitan, aku hati nang surga. Jadi para murid ini sudah merasa aman, merasa nyaman dengan gurunya, dengan apa yang bisa diandalkan, bisa dibanggakan, melihat secara mata kepala sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Dan ketika Yesus berpamitan sudah selesai dan saatnya saya kembali kepada Bapa, para murid takut. Para murid gelisah. Para murid cemas. Bahkan di Injil pun banyak para murid yang kembali lagi kepada pekerjaan yang pertama. Ya, ini manusiawi. Kalau kita mengalami hal demikian, enggak apa-apa. Murid-murid Yesus yang disebut rasul, alami kok. Alami. Bahkan Elia sebagai nabi Tuhan juga alami kesendirian, sepi. Seperti tidak ada orang yang menolong, membantu. Bahkan Yesus pun dalam kemanusiawiannya berdoa kepada Tuhan. Ya, sampai peluhnya seperti tetesan darah. Karena dia menganggap sepi, bahkan sebelum Yesus meninggal di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi hal yang demikian itu wajar, tidak apa-apa. Tetapi yang perlu kita yakini, yang perlu kita imani, bahwa sesuai firman Tuhan ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak hanya di situ saja, di Injil lain ditulis bahwa Tuhan berpesan, aku akan memberikan rohku untuk menolongmu. Jadi walaupun sekarang Yesus ada di surga, tetapi kuasanya itu tetap ada.
dan penyertaannya tetap ada. Roh Kudusnya tetap menyertai. Ya, Roh Kudusnya tetap menyertai. Sampai akhir zaman. Kita tidak tahu kapan zaman kita berakhir. Ya. Entah kita dipercayakan 50 tahun dalam zaman ini, entah kita dipercayakan berapa lama tahun kita hidup di zaman kita. Ingatlah ini. Ini adalah penutup Injil Matius. Ya. Aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Sampai selesai. Roh Kudus tetap ada. Yang kedua, alasan mengapa kita harus bersuka cita. Kita buka Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Ya, jadi alasan kita bersukacita karena yang kedua, sukacita ini masuk dalam buah roh. Roh itu satu, tetapi cabangnya ada 9. Salah satu cabang dari roh itu adalah sukacita. Kalau teman-teman lihat di sini ayat 22, roh ditulis dengan huruf besar. Jadi ini rohnya Tuhan. Dihubungkan dengan ketika Yesus naik ke surga. Apakah ini tergenapi? 100% tergenapi. Ketika Yesus sampaikan, aku memberikan rohku untuk menolong kamu. Dan dalam Galatia, Paulus menulis bahwa roh, huruf besar roh Tuhan, salah satunya mengerjakan sukacita. Tergenapi. Ya, tergenapi. Jadi, ini adalah karunia bagi kita orang percaya. Di ayat awal tadi, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Kita disebut orang-orang benar karena pembenaran dari Tuhan. Bukan kita mencari karena pembenaran diri, maka Tuhan mengokekan atau mengasisi, mengiyakan, tidak. Ya. Roh Kudus mengerjakan sukacita, ini kasih karunia, tidak semua orang mendapatkan. Karena tidak semua orang dipenuhkan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini dipenuhkan Roh Kudus. Hidup kita penuh Roh Kudus. Hanya selanjutnya pertanyaan kita, apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, saya yakin teman-teman semua di sini penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin itu. Nah, penuh Roh Kudus kan berbahasa roh, ya itu karunia. Tidak mungkin kita setiap hari berbahasa roh, walaupun memang itu mungkin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa berbahasa roh setiap hari. Tetapi Om Angga sampaikan, roh itu penuntun, roh itu menurut. Ya, roh itu menurut. Apakah kita bisa berbahasa roh setiap hari? Sangat bisa. Tetapi apakah dalam setiap kondisi harus berbahasa roh terus? Tidak. Dan itu adalah kita kepenuhan roh. Hidup kita ini ada Roh Kudus, dipimpin ya, dipenuhkan Roh Kudus. Hanya dipimpin atau tidaknya, silakan bertanya kepada diri kita sendiri. Dipenuhkan dan dipimpin Roh Kudus. Hal ini terjadi secara otomatis. Ya. Kita tidak bisa membuat hal itu menjadi sukacita kita. Karena sukacita ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh huruf besar. Kita membuat situasi, kita membuat keadaan, kita membuat hal-hal yang supaya kita dapat bersukacita, dapat merasa tenang, dapat merasa nyaman, tidak bisa. Pun kita berusaha sekeras apapun, capek sendiri. Karena sukacita itu buah
Roh berarti dari Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga Paulus menyampaikan sukacita oleh Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab ini saya cari sukacita oleh manusia. Tidak ada. Paulus menyimpulkan bahwa sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, alasan mengapa kita bersukacita. Amsal 18. Amsal 18 ayat 14. Yang ketiga alasan mengapa kita bersukacita. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi mengapa kita harus bersukacita? Yang ketiga supaya kita bisa menanggung segala sesuatu. Sukacita itu berpengaruh pada semangat tidaknya orang itu. Sukacita itu berpengaruh terhadap kesemangatan seseorang. Kalau saya buka di aplikasi HP dan saya melihat terjemahan-terjemahan dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan seperti ini. Ayat 14 bagian A. Roh yang sukacita mengalahkan banyak kesulitan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, itu ada yang menulis bahwa roh yang sukacita mengalahkan banyak kesulitan. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, roh itu ditulis huruf kecil. Jadi roh kita sendiri, yaitu roh manusia. Tuhan berjanji memberikan penyertaan sampai akhir zaman dan Roh Kudusnya tergenapi bahwa Roh Kudus mengerjakan sukacita dalam diri manusia. Sehingga yang paling kecil roh atau nafas hidup manusia itu bisa mengalahkan banyak kesulitan bila ada sukacita. Roh Kudus sudah memberikan sukacita, seperti yang tadi perihal tentang sukacita, keputusan kita mau bersukacita atau tidak. Ya. Orang percaya kepada Tuhan harus menjalani hidupnya dengan semangat, berarti ada sukacita. Semangat di sini bukan hanya ketika satu atau dua hal yang merupakan kesenangan bagi kita, tetapi konsisten. Konsisten itu terus. Ya. Bagaimanapun kondisinya, belajar terus bersukacita. Supaya apa? Supaya dapat menanggung segala sesuatu. Kalau kembali lagi di ayat yang tadi, bahwa dengan kita bersukacita, ya, dengan sukacita dari Tuhan bagi kita orang-orang benar, kita dapat menyanyi. Dalam artian nyanyian di sini adalah bersyukur. Dengan sukacita yang ada kita bisa bersyukur. Mari kita merubah mindset dan fokus kita ya. Yang mungkin kita pernah atau masih fokus terhadap hal-hal yang nampak, yang membuat kita sukacita, yang membuat kita bersemangat. Mari kita rubah kepada hal yang bersifat kekal. Karena Tuhan sendiri mengatakan, bersukacitalah sebab namamu tercatat di dalam surga. Jadi urusannya dengan hal-hal yang kekal. Loh, apakah hal jasmani, apakah keperluan, apakah kehidupan ini tidak boleh membuat kita bersukacita? Boleh, silahkan. Tetapi jangan berhenti di hal jasmani saja. Lanjut, naik tingkat, naik level. Hal rohani ya. Cara atau caris tadi, sukacita yang tenang, sukacita yang damai dari hati, tidak dipengaruhi kondisi apapun. Apakah sulit? Sangat sulit. Tetapi apakah tidak mungkin? Walaupun sangat sulit tetapi mungkin, masih tetap mungkin
kita mampu mengerjakannya. Karena apa? Karena yang pertama tadi Tuhan sudah berjanji, Dia akan menyertai dan memberikan Roh Kudus-Nya sehingga roh kita, roh manusia tetap mengambil keputusan untuk mau bersukacita dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Di kitab Filipi atau kitab apa, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap maju, tetap cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada Angga, kita nyanyikan lagu awal tadi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Mari kita berdiri bersama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa pelihara, Dia baik bagiku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara Rangga berdoa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini yang telah kami terima pada sore hari ini dan pada firman-Mu ini ya Tuhan. Kami boleh senantiasa sukacita ya Tuhan, yang sukacitanya daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini dan Kau berkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Kau pimpin jalannya ibadah kami ini.
hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan dengan satu pujian apa tadi kok tiba-tiba hilang. Oh, kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan sorga kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Ini dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Terima kasih yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memberkati kita dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita pada petang hari ini. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya umum, juga Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Tuhan berkati, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyanyikan dengan iman, dengan penuh percaya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun
dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Walau dalam lembah kegelapan, bersamanya hatiku damai. Walau penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawabanku. Oh, nyanyi dengan iman, nyanyi dengan percaya bahwa hanya di dalam Yesus kita damai, di dalam Yesus kita tenang. Haleluya, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap tenang, kita tetap damai, karena Tuhan beserta dengan kita, dan kita bersama dengan Yesus. Dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Sukacita kami tidak pernah ditentukan oleh apa yang kami terima, apa yang kami dapatkan, apa yang kami alami. Dan itu bukan juga merupakan sifat kami sebagai manusia. Sukacita kami dapat kami temukan di dalam Yesus yang kekal, yang selalu memberikan damai, ketenangan, kesukaan, semangat, bahkan gairah yang selalu baru dan roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kami. Roh-Mu ada bersama dengan kami, dan Roh-Mu memampukan kami untuk terus selalu bersukacita di dalam Engkau. Bersukacita terhadap segala apapun yang kami alami, yang kami hadapi, yang kami nikmati, yang kami rasakan. Segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan sudah menolong, memberkati ibadah kami petang hari ini, memberkati setiap generasi muda di tempat ini terus bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan kami, masa depan, cita-cita kami, harapan doa-doa kami di dalam Yesus semuanya terjadi. Di dalam Yesus semua terlaksana. Engkau dipermuliakan di dalamnya. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Perlindungan, penjagaan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan beserta hingga esok kami dapat kembali memuji, meninggikan nama Engkau dalam ibadah yang kami kerjakan. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dan sukacita dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.